Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore sahabat Andri ADJ. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan dan keberkahan, amin. Nah, di kesempatan ini Andri ADJ akan bercerita tentang mitos-mitos atau cerita tentang Nyi Roro Kidul, di mana Nyi Roro Kidul ini ada dua versi, yaitu versi dari Jawa dan dari Sunda. Kita jelaskan dulu yang dari Jawa, Nyi Roro Kidul atau Nyi Roro Kidul. Kalau bahasa Sundanya itu Nyai Roro Kidul gitu ya. Nah, di sini dalam mitologi Jawa, Kanjeng Nyi Roro Kidul itu merupakan ciptaan dari Dewa Keping Telu yang mengisi alam kehidupan katanya, sebagai Dewi Padi dan Dewi Alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Nah, dalam perkembangannya masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan dari Setia Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul itu sebagai lelembut katanya, lelembut tanah Jawa, menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Nah, selain itu juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Jawa. Nah, etimologi Nyi Roro Kidul dikenal dengan sebagai nama yang mencerminkan berbagai kisah dari asal-usulnya, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Kidul Selatan dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Nah, kemudian menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti untuk menyebut sangat penting demi kesopanan. Karena kan kalau di Sunda dan di Jawa itu adalah sebutnya itu tata krama ya, kalau disebut etika dan tata krama. Nah, terkadang juga menyebut nama-namanya sebagai Nyi Roro Kidul. Bahasa Jawa loro merupakan sebuah homograf untuk dua dan sakit menderita. Sementara bahasa Jawa rara atau raro memiliki arti gadis. Seorang ortografi Belanda memperkirakan terjadinya perubahan dari bahasa Jawa kuno roro menjadi bahasa Jawa baru loro, sehingga terjadi perubahan arti dari gadis cantik menjadi orang sakit. Nah, itulah wallahu alam. Asal usulnya masyarakat Sunda mengenal penguasa spiritual kawasan Laut Kidul yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Rara Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran dari abad ke-15, berumur kurang lebih daripada legenda kerajaan Mataram, yaitu Mataram Islam dari abad ke-18. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda yaitu mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Kidul Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua katanya. Dewi Prahindu, Buddha dari Samudra Selatan. Nah, kemudian ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa. Badai serta terkadang tsunami kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam. Nah, yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lelembut yang menghuni laut selatan yang dipimpin oleh ratu mereka.
sesosok dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Adapun Dewi Kandita, salah satu cerita rakyat Sunda menceritakan Dewi Kandita itu putri cantik yang dari kerajaan Sunda Pajajaran yang melarikan diri katanya dari Pajajaran ke Laut Selatan setelah diguna-guna. Nah, setelah diguna-guna itu dikeluarkan oleh seorang dukun atas perintah saingannya di istana Ibu Tiri dan membuat putri tersebut menderita penyakit kulit yang menjijikan. Ia menderita bisikan gaib dari ibunya untuk melompat ke lautan yang berombak ganas, dan kemudian ia menjadi sembuh serta kembali cantik. Nah, para lembut kemudian mengangkatnya menjadi Ratu Lelembut. Nah, Ratu Lembut di Ratu Selatan yang ada di pantai selatan tersebut. Itu cerita legendaris yang sudah tidak asing lagi. Versi yang merupakan adalah serupa dengan Kandita, putri tunggal Raja Munding Wangi dari Galuh Pakuan. Karena kecantikannya ia dijuluki Dewi Srengenge. Disebut Dewi Srengenge itu sering disebut juga Dewi Matahari. Meskipun mempunyai seorang putri yang cantik, Raja Munding Wangi itu bersedih karena ia tak memiliki seorang putra yang dapat menggantikannya sebagai raja. Raja kemudian menikah dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari pernikahan tersebut. Nah, kemudian Dewi Mutiara ingin putranya itu dapat menjadi raja tanpa ada rintangan di kemudian hari, sehingga ia berusaha menyingkirkan Kandita. Dewi Mutiara itu menghadap raja dan memintanya untuk menyuruh Kandita pergi ke istana. Nah, kemudian raja berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin bertindak kasar pada putrinya. Nah, mendengar jawaban itu, Dewi Mutiara tersenyum dan berkata manis sampai raja tidak marah lagi kepadanya. Nah, sahabat, esokan harinya sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil seorang tukang tenung. Ia menyuruh sang dukun untuk meneluh Kandita pada malam harinya. Nah, kemudian tubuh Kandita itu gatal-gatal, dipenuhi kudis, berbau busuk dan penuh bisul. Ia menangis tak tahu harus berbuat apa. Raja mengundang banyak tabib yang menyembuhkan Kandita serta sadar bahwa penyakit tersebut tidak wajar. Nah, kemudian itulah akibat dari guna-guna tadi. Pasti ini berasal dari guna-guna. Dewi Mutiara memaksa sang raja untuk mengusir putrinya karena dianggap akan mendatangkan kesialan katanya bagi seluruh kerajaan. Karena sang raja tidak menginginkan putrinya menjadi gunjingan di seluruh kerajaan, ia terpaksa menyetujui usul dari Mutiara untuk mengasingkan diri. Nah, kemudian putri mengasingkan diri dari kerajaan, yaitu ke pantai selatan. Wallahu a'lam.